Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik semua. Ini kakak buat pembahasan soal yang masih ditanyakan untuk TH10 ya, yang sesuai dengan kunci jawabannya yang kakak kasih kemarin di Zoom ya. Nah, untuk nomor 1, berdasarkan kalimat yang bercetak tebal, jika pembangunan kawasan tidak terhambat, simpulan yang paling tepat adalah. Coba kita cari dari kalimat yang bercetak tebal ya. Pembangunan kawasan juga terhambat. Ini sebagai premis pertama si P. Karena akses permodalan yang dibatasi ini si Q. Serta, ingat, serta itu bisa kita gantikan dan ya. Adanya kebijakan physical distancing. Ini sebagai si R. Berarti dia P, maka Q dan R. Nah, yang diminta apa? Pembangunan kawasan tidak terhambat. Kalau tidak terhambat jadi apa? Negasi P ya. Maka konklusinya apa? Negasi Q dan R. Ingat kemarin negasi Q dan R itu sama aja dengan negasi Q atau negasi R. Berarti mana dia? Yang C. Gitu ya. Nggak soal. Oke, kita lihat soal nomor 15. Seorang pemilik toko menaikkan harga barang yang dijual di tokonya sebesar 20%. Maka kakak buat harga awalnya, itu kita katakan 100% ya, harga awalnya 100%. Kalau naik 20%, berarti dia sekarang menjadi 120%. Gitu ya. Nah, selanjutnya apa? Turun 10%. Kalau turun 10%, berarti menjadi berapa? 90%. Ingat, dari berapa? Dari 120%. Nah, maka dari sini 90 dikali dengan 12 adalah 108 ya. Oke. Nah, ini 108%. Sehingga ini minta adalah harga barangnya dari harga awal, kenaikan totalnya ya, delta P. Sekarang 108%, awalnya 100%. Berarti kenaikannya berapa? 8%. Otomatis ini P persen ya. Maka nilai P-nya adalah 8. Kalau P-nya 8, Q-nya adalah 10, apa hubungannya? Iya, P lebih kecil dari Q. Jawabannya adalah yang B. Aman ya? Nggak soal. Itu nomor 18 yang ditanya adalah berapa siswa yang memperoleh nilai kurang dari 7. Ingat, soal kalau yang ditanya berapa, maka harus jawaban pasti. Nah, pernyataan 1, 60% siswa memperoleh nilai lebih dari atau sama dengan 7. Walaupun ada dikatakan 60% siswa memperoleh nilai lebih dari atau sama dengan 7, kita kan nggak tahu ada berapa siswanya, maka pernyataan 1 tidak cukup. Pernyataan 2 gimana? 30% dari siswa atau 24 anak masih berada di kelas. Dari pernyataan 2 kita tahu 30% siswa itu adalah 24. Maka dari sini siswanya berapa? 80. Cukupkah untuk menjawab pertanyaan? Ya nggak tahu, kan nggak tahu kita berapa anak yang mendapatkan nilai kurang atau lebih atau sama dengan 7. Otomatis pernyataan 2 juga tidak cukup. Sekarang kita gabungin pernyataan 1 dan pernyataan 2. Dari pernyataan 2 kita dapat jumlah siswanya 80. Sementara 60% dari siswa itu mendapatkan poin lebih besar sama dengan 7. Yang diminta apa? Yang nilainya kurang ya. Otomatis yang kurang dari 7 itu ada berapa persennya? 40% ya, 100% dikurang 60%, berarti 40% siswa. Maka 40% siswanya tadi 80, hasilnya adalah 32. Jawaban pasti ya, berapa dia? 32. Maka 1 dan 2 cukup. Jawabannya adalah yang C. Aman ya? Nggak soal. Selanjutnya nomor 20. Untuk nomor 20, jika R dan S adalah bilangan bulat. Kalau bilangan bulat itu ada bilangan bulat positif, ada bilangan bulat negatif, dan ada juga yang 0 gitu ya. 0 itu bukan bilangan bulat positif maupun bilangan bulat negatif. Oke, selanjutnya RS-nya adalah 12, berarti R dikali S sama dengan 12. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup. Yang ditanya berapakah? Kalau berapa berarti nilainya harus pasti. Pernyataan 1, R dibagi 6 menghasilkan bilangan bulat, bilbul. Berarti bisa positif bisa negatif ya. Maka nilai R itu bisa berapa? Bisa 6. Kalau 6 dibagi 6, 1. Bisa minus 6 ya kan? Nah, bisa 12.
Ini bisa min 12. Begitu seterusnya. Itu bilangan bulat. Nah, sekarang kasusnya, kalau R dikali S sama dengan 12, berarti ketika R-nya 6, S-nya berapa? Ya, kita dapat ketika R-nya 6, berarti S-nya adalah 2. Gitu ya. Tapi kalau R-nya kita buat min 6, berarti S-nya berapa? Minus 2. Bentuknya seperti itu ya. Yang penting R dikali S-nya 12. Sekarang yang ditanya berapakah nilai R? Tidak pasti ya. Karena bisa 6, bisa min 6, bisa nanti 12, bisa min 12. Nah, pernyataan 1 tidak cukup. Kita lanjut pernyataan 2. S dibagi 2 adalah bilangan bulat. S bagi 2 sama dengan bilangan bulat. Bilbul. Berarti sama ya. S-nya bisa 2, bisa 4, bisa 6, dan seterusnya kakak buat. Nah, bisa juga minus 2, minus 4, dan minus 6. Oke, sekarang ingat R dikali S sama dengan 12. Kalau S-nya kakak buat 2, maka R-nya berapa? 6. Ya kan? Nah, kalau S-nya kakak buat minus 2, maka R-nya berapa? Minus 6. Bentuknya gitu kan? Oke. Maka kalau dari sini tidak cukup untuk menjawab pertanyaan juga. Berarti 1 nggak cukup, 2 juga tidak cukup. Sekarang kita gabungkan. Kalau kita gabungkan, nilai R yang memungkinkan tadi ada 6, 12, min 6, min 12. Kalau kita masukkan R-nya 6, berarti S-nya berapa? 2. Tapi kalau kita masukkan R-nya minus 6, maka S-nya berapa? Minus 2. Otomatis di sini nilai R, ketika dia 6, S-nya harus 2. Nilai R ketika min 6, S-nya harus minus 2. Maka nilai R-nya itu bisa 6, bisa min 2 ya. Sorry, bisa 6, bisa min 6. Maka ada 2 nilai R-nya yang memungkinkan. Karena dia tidak pasti, maka pernyataan 1 dan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Jawabannya adalah yang E. Aman ya? Oke, itu aja soal-soal yang sering ditanyakan kembali ya. Ini udah kakak jawab, nanti boleh dilihat di video pembahasan yang YouTube kakak kasih ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.